Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Daeng. Siang hari ini saya ada undangan podcast ya. Jadi jadwal podcast kita di apa ya namanya, Gary ya, Gary. Jadi tim dari Bang Adam kalau nggak salah namanya. Pokoknya ada undangan podcast lah sore hari ini tuh di pukul 4 sore atau jam 4 sore. Namun alhamdulillah cuaca hari ini tuh wah dahsyat hujan. Aduh. Namun tidak menyurutkan semangat Daeng untuk menghadiri jamuan dan jadwal podcast yang ada di Batu Ceper ya. Kebetulan GRI ini kan atau Bang Adam ini salah satu owner kalau dibilang apa lab ya, laboratorium atau apalah namanya ya, pembuatan sertifikat batu akik ya atau batu permata yang ada di Rawabening. Namun kayaknya di Batu Ceper juga ada. Kali ini kalau saya nggak tahu apakah ke studio atau ke galeri, tapi yang jelas dan prepare lebih awal. Ini sudah kurang lebih jam 2 ya, 2 jam lagi. Namun karena cuacanya seperti ini jadi saya harus prepare lebih awal ya. Jadi perjalanan Daeng menuju undangan podcast atau jamuan kopi gratis podcast yang ada di Batu Ceper. Ini saya lagi di Kebayoran nih tuh. Biasa masih ditemani Gundala ya, yang selalu menemani. Mudah-mudahan apa namanya, perjalanan dan proses podcastnya lancar sesuai dengan apa yang saya harapkan dan juga tim dari Adam harapkan untuk beberapa tema yang akan kita bahas nanti ya. Oke, seperti apa keseruan Daeng, kita nanti langsung cek it out. Oke sahabat Daeng, nah kebetulan ini kan memang hujannya serius nih, hujannya nggak bercanda nih, agak deras. Jadi saya mampir dulu makan ikan goreng, ikan gurame apa nila, pokoknya saya mau isi lambung dulu sebelum nyampe di Batu Ceper. Nah, ini daerah dulu saya lama di sini sekitar 10 tahun kali ada ya. Nah, saya waktu itu masih aktivis. Nah, sekarang sudah tidak, sudah keluar dari lingkup aktivis, kita fokus jadi konten kreator dan nguli di jalanan. Nah, emang lapar banget, jadi tadi pagi itu saya nggak sarapan, saya cuma iseng makan singkong goreng ya, sama ada juga dikasih kue sama Koh Ali yang ada di Karawaci. Nah, sekarang mau makan nasi lagi nih, karena hujannya masih deras alhamdulillah. Jadi kita akan lanjutkan setelah Madang. Dan ini saya sudah di WA sama salah satu owner GRI, dia bilang, Daeng mau minum kopi apa susu apa-apa. Saya bilang terserah apa aja yang penting gratis. Jadi karena memang kayaknya podcastnya 1 jam ini, jadi kita syuting itu 1 jam, jadi waktunya lama. Jadi sebelum kita syuting kita makan dulu ya, isi lambung dulu, baru kita lanjut lagi perjalanannya. Karena ini di Ben Hill itu berarti kurang lebih 40 menit lagi ya, 30 sampai 40 menit, itu pun kalau ndak banjir atau ndak macet. Nah, jadi sebelum kita syuting kita langsung isi lambung dulu. Oke, kita madang dulu nih. Habis madang baru kita lanjut perjalanan tuh. Daeng sudah makan karena kita sudah isi lambung. Biar nggak tanggung, kita ke masjid dulu setelah jamaah sholat asar, baru kita lanjut ke Batu Ceper karena cuacanya juga masih hujan nih. Aduh. Biar kita bernaung dulu karena ini si Gundala kalau dia kena hujan, mama ya kadang nggak mau nyala, dia takut dia ngambek. Masih deras hujannya kan. Tempat makannya ini kita makan gurame goreng. Oke, kita langsung ke masjid dulu, prepare untuk menunggu waktu jamaah sholat asar. Tinggal habis ini doang. Udah nyampe tuh GRI alhamdulillah. Oke sahabat Daeng sudah sampai di GRI atau office GRI ini, Game Resort Internasional tuh. Kita coba ke dalam tempatnya tuh. Tadi alhamdulillah melewati badai, hujan, aduh.
Jadi lapak-lapak batu akik itu ada di depan sono tuh posisinya. Lapak-lapak batu akik. Ini kita langsung ke GRI dulu nih. Oke, oke, pasti pada penasaran kan seperti apa keseruan Daeng di dalam. Kita langsung check it out. Oke, Gundala sudah diparkir. Kita tinggal ke dalam tuh. Oke, sahabat Daeng. Alhamdulillah dari beberapa keseruan perjalanan tadi, mulai dari hujan deras, banjir sampai badai, akhirnya Daeng sudah sampai tuh di GR tuh. Saya pengen tahu nih seperti apa keseruan di dalam. Yang penting kita ngopi dulu nih. Yang prioritas kita mau samperin kopi gratis karena dingin sekali nih. Gundala tadi ada kadang mati, kadang nyala. Kedinginan dia kasihan. Kita ke dalam langsung tuh. Daeng, saya sudah di dalam, ternyata tempatnya enak sekali, ada AC-nya. Kalau di luar biasa kita di jalan, tiba-tiba di ruangan ber-AC. Ini saya itu dengan Bang siapa? Bang Abi itu, salam kenal Bang ya. Nah itu tempatnya juga pakai apa, tombol. Tuh kita mau ke dalam aja pakai tombol. Oke, siap Bang. Assalamualaikum, subhanallah. Ih, cakep tempatnya. Otomatis itu ya? Aduh mama. Nih langsung kita ke dalam. Tuh, ada ruang tunggunya tuh. Salam kenal. Aduh. Saya kesini cuma mau cari kopi gratis, sudah ada? Ada. Oke sahabat Daeng, nanti kita lanjut ya, karena alhamdulillah tempatnya recommended banget nih. Jadi kita coba lihat keseruan Daeng di atas seperti apa. Kita langsung cek udah. Tuh. Saya enggak bohong, berarti ada kopi gratis tuh. Saya cuma cari ini doang nih tuh. Ini lantai keempat nih. Oh, tuh studionya. Wih, subhanallah. Ini kita lihat dari sini. Wah, sepertinya banyak yang bening-bening di sini dari atas nih. Tuh. Kelihatan ke bawah. Mantap. Ini studionya nih. Subhanallah. Ini baru nih. Oke, sahabat Daeng, bagi yang penasaran pengen nonton seperti apa keseruan podcast di sini, teman-teman ikutin aja channel Daeng ya. Nanti kita lanjut lagi. Saya mau minum kopi gratis dulu. Nah, santai aja. Izin tapi jujur ya, badan saya dingin, saya mau sambil dingin. Boleh, kalau kedinginan saya kecilin rasanya. Oh, enggak apa-apa. Yang penting ini sudah masuk di perut aman. Pahala yang nanti terekam lagi. Kalian sudah lah. Sudah lah. Masih offline sih. Masih offline ya. Ya, tapi rekamannya ada. Iya, siap. Mana San? Oh, mulai bisa ya? Bisa mulai ya? Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim, ya kan Bang? Siap. Pasti sampai makan standar saya tuh susah dikit. Ini kamera Bang Daeng. Oh iya, oh itu bukan. Iya, jadi ada depan pun aman. Oh, siap. Ada ke saya, kita bicara, anggap aja nggak ada. Siap, siap, siap. Itu sudah kebiasaan saya. Bang Daeng udah ahli lah. Oh, enggak. Kalau urusan vlog. Udah mulai, Bi? Nah, ini kan agak majuan nih. Yang mana Bang? Ini. Maju. Kursi ya. Oh. Biasanya dipakai itu enggak? Ini? Oh, di sini. Oh iya. Dulu saya dipakai itu kalau itu. Iya, dulu mak pakai telepon. Oh, Ini biar keren-kerenan aja. Oh, ya bukan kan? keren-keren, emang Padahal keren. mah, padahal mah sama aja biar. Emang keren. Padahal mah sama aja. Siap. Oke, Bang. Karena memori sebelum pindah dulu. Aman Bang? Siap, aman siap. Tidak detik. Wah, Oh, udah. Nah, ini amatir aja gitu. Sama. Oke. Oke, siap. Oke. 3, 2. Oke, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Daeng Mole. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat sehat. Saya mah yang penting ada kopi gratis. Sehat. Udah aman. Oh, aman. Udah aman ya. Dari ngobrol-ngobrol dari tadi nih kita udah bicara sedikit banyak tentang Bang Daeng. Siap. Ini buat teman-teman penonton yang belum kenal dengan Bang Daeng, beliau adalah pemilik 60 akun YouTube.
Hampir sih 65. 65 akun YouTube. Ya. Dan beberapa akunnya itu fokus membahas tentang batu bara mana ya? Iya, batu. Ada juragan Aking. Dan yang paling banyak warung inspirasi. Warung inspirasi. Betul ya? Iya, karena lebih global sebenarnya. Lebih global, lebih ngebahas banyak hal ya. Betul. Dan itu pun saya tahu belum lama kita undang satu tamu. Beliau bilang, coba undang warung inspirasi. Iya. Baru saya tahu Bang Daeng itu. Mama korban YouTube juga ternyata beliau. Padahal saya selalu bilang jangan ditonton, tidak ada faedah. Oh gitu. Iya. Baru kita lihat, kita cari sama Abi dari tim kan. Ini paten juga nih orang. Siap. Paten karena menurut kita gitu kan, kita kan undang beberapa tamu kan. Bang Daeng ini beda sendiri. Bedanya di mana? Bang Daeng mengangkat yang mungkin orang tuh lupakan Bang Daeng. Betul kan? Bang Daeng ngeliput ibaratnya pedagang di jalan, di pasar, nggak sebatas hanya di toko-toko yang mungkin menengah ke atas. Iya kan? Betul. Nah, yang saya penasaran Bang Daeng, awal mulanya gimana Bang Daeng itu bisa memutuskan saya mau vlog ini. Saya bilang vlog bener nggak? Iya. Seperti vlog ya? Iya, vlog. Bukan review, bukan ini. Lebih dominan ke vlog. Lebih dominan ke vlog. Walaupun review ada paling 1-2 tapi dominan itu. Nah, itu gimana? Kapan pertama Bang Daeng mulai? Kok terpikir? Ya kan terpikir bisa, saya pengen nge-vlog itu gimana awalnya Bang Daeng? Sebenarnya sih apa ya, kalau kita bicara sederhananya kan, saya kan harapan saya ini bagaimana caranya saya bisa manfaat buat orang lain, karena ada banyak masukan dari saya. Sederhana deh kalau merantau di tempat orang ya. Sebaik manusia adalah manusia yang berfaedah atau manfaat buat orang lain. Jadi karena saya bukan orang kaya, saya bukan orang yang berada mungkin yang bisa berbagi dalam hal nominal, sehingga saya manfaatin keahlian saya di medsos dengan cara membuat channel YouTube yang kemudian saya bisa berikan support ke beberapa pelapak yang ada di beberapa tempat, mau Lombok, mau Bali, hampir semua wilayah sih, Kalimantan, pokoknya mobile memang. Muter dong berarti. Ya, Bang Daeng. pokoknya ada kepikiran sedang kenapa kayak Biarpun di luar, di mana di luar, gitu. Karena apa ya? Yang tadi kuncinya sederhana saya bilang, saya yakin bisa, saya yakin. Kenapa? Saya selalu terapkan bahasa yakin ini, karena kalau kita yakin berarti kita Tuhan. Ya Tuhan. Kalau orang tidak yakin, mohon maaf, kau berarti tidak punya Tuhan. Saya bahasanya begitu, karena apapun yang kita yakini, insya Allah akan diberi kemudahan. Betul. Itu keluarnya. Nah, kalau abang tadi menanyakan kalau untuk tadi menanyakan perihal kenapa di lapak. Kalau saya pribadi saya anggap begini. Menurut hemat saya atau pengalaman saya selama ini, kalau saya review, mohon maaf ya, di beberapa tempat yang mungkin lokasinya formal dan mereka bersedia memberikan nominal tertentu yang mungkin jauh dari lapak bawah, kadang itu saya merasa jadi ada beberapa, tidak semuanya saya, tapi ada beberapa yang terkadang mereka merasa aku kan masih royalti ke daerah, jadi kadang saya enak ke mereka. Ya artinya memberi kesan bahwasanya kan gua bayar. Kalau dia beda, Mungkin lebih natural gitu iya. ya. Dan memang saya di orang jalanan dari awal. Memang saya senangnya di emperan. Karena apa? Jangan salah, yang saya pantau selama ini dari semua lapak di beberapa di seluruh Nusantara yang saya datangi, justru batu-batu high kualitas itu banyak terselip di daerah atau di emperan. Iya. Banyak. Dan saya kalau mau nyari cuan, kadang kan iseng saya tuh nyari cuan. Berapa? 500 dek, saya tahu ini bisa 3 juta, 4 juta. Saya kasih 1 juta, ini 1 juta. Oh banyak ya, ada cicing segitu. Nanti saya jual 3 juta. Iya. Saya balik lagi ke lapak itu, ada lagi ke batu yang lain. Itu pelapak tidak akan dijual ke tempat lain, pasti dia jual ke saya. Coba, karena nominal yang saya berikan, saya bilang batu ini bagus. Saya tidak mau nanti ada orang-orang yang menyalahgunakan. Iya, ini mendingan saya kata kita makan bareng-bareng. Dan yang kedua saya merasa doa dari mereka itu lebih nyampe, lebih di Jabah. Iya, itu ini saya, karena mereka itu satu hari aja belum tentu ada pendapatan. Sementara kan mereka harus mereka harus bayar kapal, ya kan? Iya. Jadi tidak ada dibilang Tidak ada pemasukan yang pasti. Iya, tidak ada pemasukan yang pasti. Jadi yang namanya bayar apa? Mau ada pemasukan atau tidak ada urusan yang punya bayar. Itu yang menjadi pertimbangan saya kenapa saya mencoba untuk jadi bagian. Untuk mereka itu bagus lah. Ya, Jadi bagian dari mereka. mereka. Karena saya juga bukan orang hebat, saya juga bukan orang yang bisa berlebihan dalam memberikan sesuatu ke mereka, sehingga saya manfaatkan beberapa sosmednya pun saya punya, karena kan hampir semua sama ini kan. Semua Bang, YouTube, Instagram. Ya, Instagram, YouTube, dan rata-rata tidak ada di bawah 10. Apanya itu maksudnya? Akunnya banyak.
Karena saya pikir begini, saya kan bukan public figure, saya bukan artis. Sudah, Pak. Dengan awalnya Bang, Oke, iya, awalnya. saya ini bukan siapa-siapa, saya ini orang biasa yang mencoba menjadi bagian untuk teman-teman di lapak. Nah, kalau saya public figure atau bahasa ininya artis, otomatis saya bikin satu channel aja aman. Akhirnya saya inisiatif bikin banyak, sehingga banyak referensi dari teman-teman atau mungkin penonton yang bisa, oh di lapak ini nih, di lapak ini nih. Walaupun Jadi beda-beda saya ya. Beda-beda bahas ini channel ini, iya, bahas ini ke channel ini. Iya kayak gitu. Jadi saya bikin rapi. Tadinya kan memang fokus di warung inspirasi ini, tapi lama-lama saya pikir kalau saya bikin rapi, ini kan permintaan dari beberapa teman-teman khususnya di Malaysia. Di Malaysia itu banyak saudara minta mau alamat, minta ini tiba-tiba transfer uang, tiba-tiba ngirim Milo apa namanya itu di Ya, terkenal di Malaysia. Allah Akbar, itu sampai saya pun dari mana? Dan itu rezeki dari saya. Saya selalu saya membantu belanja di lapak ini, harganya murah dan saya belanja Itu banyak. udah tahunya dari channel Bang Dari, pokoknya saya bahasakan tidak ada fans, tidak ada, saya bilang korban YouTube. Saya anggapnya begitu. Makanya saya punya grup itu korban YouTube namanya. Jadi semua mulai dari owner atau pelapak lah ya, sampai subscriber saya ada di wadah itu. Saya sengaja pertemukan mereka. Makanya saya bilang, lu beli sama gua mahalin. Kalau mau murah ke lapak tuh saya. Padahal saya punya galeri terbesar di BSD. Terbesar. Ada sekarang galeri terbesar. Masih Ratusan batu. kilo, ini masih ada ratusan biji. Kan dari dulu saya suka batu. Berarti dari dulu udah ngumpulin juga Bang. Dari dulu mesin apa lengkap, tapi saya tidak pernah buka. Saya pengen bagaimana caranya lapak ini tersenyum dulu, nanti saya ke belakangan. Itu saya pikirkan, saya anggapnya rezeki nggak bakal ketukar, Nggak bakal kemana ya? Nggak bakal kemana, nggak bakal bisa kemana-mana. Itu konkret, itu real itu. Kalau orang yakin ya, nah itu makanya kita awali dengan Keyakinan. dulu. Apapun itu. Di tahun berapa itu Bang Daeng pertama Bang Daeng mulai? Kalau suka batu udah lama. Bang. Udah lama Masih ya? dari SD, karena memang bapak saya almarhum hobi batu dari ya, SD. jadi dia kalau ke kebun, Iya. kalau pergi Macul saya pakai itu batunya. Di Makassar kan? Iya, dia kan tidak pakai karena kenapa, kan dia bengkok-bengkok dia punya, sementara waktu itu susah nyari cincin kan, apa ketamnya. Iya, iya Nah, benar. jadi kalau dia pergi Macul saya pakai, ya kan. Dia datang, dia cari di mana, saya jawabnya di mana, dan itu terjadi sama anak saya juga sekarang. Turun dia. Iya, saya mana batuku? Kan nama anak saya Baco. Mana batuku? Nah, kata istri, itu Baco bawa pergi. Mana kenapa ada bawa ke musola? Tahu di musola. Jadi sama kayak saya dulu gitu. Emang nggak jauh lah. Iya. Dari orang tua ke anak tuh nggak jauh. Ya kan, jadi anak udah satu Bang Daeng. Cuma Oh. belum tahu masih umur 2 tahun setengah kan. Oh. Bang Daeng anak umur berapa Bang Daeng? Kalau saya sekarang sudah 7. Udah mulai ngerti dia. Udah mulai ngerti. Udah mulai ngerti. Mau diajarin juga bikin batu. Kalau itu sih biarkan aja terusnya. Kalau sekarang kan memang kebetulan di sini orang Betawi, jadi dia sekarang lebih senang silat. Oh, ini Makassar campur Betawi nih. Ya, kebetulan ada beberapa sahabat dan paman saya di sana kan guru padepokan, jadi udah saya pasarin aja. Jadi ngaji sama Iya. itu aja, biarin aja mereka. Kalau saya mah di lapangan aja, karena saya selalu bilang ke teman-teman sebaik-baik hobi adalah hobi yang ada profitnya. Nah, ini hobi batu ini, mohon maaf nih, dari dulu sampai sekarang tidak pernah sepi. Yang bilang sepi itu orang yang berhutang. Gitu ya. Real. Yang bilang sepi orang yang berhutang. Yang banyak lihat di pasar, di emperan itu semua dia. peminatnya selalu ada Bang. Selalu ada. Selalu ada, makanya saya selalu terapkan ke teman-teman, kita jangan terlalu berpatokan ke profit besar, yang penting berjalan intens, daripada banyak tapi sebulan sekali orang belanja. Benar, lebih baik kan continue terus kan tiap hari ada jual meski satu dua. Itu yang saya sampaikan ke semua pelapak yang masuk di bawah naungan saya di beberapa wilayah, karena hampir semua wilayah saya sengaja backup. Tapi teran memang. Di tahun berapa nih mulai meliput batu pertama itu tahun berapa? Kalau liput batu itu seingat saya itu sekitar, saya waktu itu kan nikah tanggal 12 bulan 12 2012. Wah luar biasa tanggal ini 12 12. Ada ini musik Yukiam. Iya memang. Tahu ada Saya filmnya itu itu. nikah ternyata itu film. Saya sudah parmong Jadi duluan. menikah karena takut kiamat. Jadi kan salah satu yang Betul. salah satu yang Benar. harus kita ini kan punya istri. Betul. Saya belum laku, bagaimana ceritanya? Nah, coba. Saya ingat banget. Jadi saya sudah punya rumah tapi tidak punya istri. Karena saya tidak tempat itu rumah kan. Iya, Saya pikir iya. saya takut saya pakai maksiat atau yang aneh-aneh. Mendingan saya punya istri dulu. Betul. Setelah menikah, nah baru menis oke. Ya. Nah, alhasil singkat cerita, saya bismillah, dan itu real dari uang bantu aki itu sekitar 45% uang saya pakai nikah. Biaya nikah. Oh iya. Kok itu belum mulai ngeliput batu Bang? Belum, tapi saya Tapi jalan. sudah ngeliput lain-lain loh. Kalau itu saya ini apa di waktu itu karena sosmed waktu di zaman itu saya sering Facebook pakai mungkin, bukan? ada Facebook ya, tapi saya lebih suka Friendster. Oh Friendster, oh iya zaman saya pun ngalamin nih. Penonton ada nggak deh ngalamin Friendster dari ini Friendster? Friendster ini waduh. Betul. Berarti Bang Daeng dari dulu tuh udah aktif, udah ikut-ikutan sosmed mas. Sangat Betul karena kan? saya Mengikuti gitu ya. Kenapa saya begitu bang? Saya di Sulawesi, mungkin ini saudara saya tahu. Iya. Saya tidak pernah punya TV.
tuh saudara yang bohong kalau dia bilang saya bohong kan Iya. itu konkret. Tapi kita kalau mau nonton nyebrangin bukit dulu, sampai di situ kita harus isi air dulu kayak zaman ngaji Kayak zaman dulu oh kan, iya Pak. kita harus ngisi air dulu ke baknya orang pakai gentong Iya, ya kan iya. 3 atau 4 ember baru kita nonton. Itu pun berita, aduh mama, kalau nggak flora dan fauna, aduh mama. Beda kayak sekarang, dia kan tinggal di handphone, tinggal teriak mama, kamu keluar. Iya. Itulah. Sudah ya. Ya itu dia. Jadi saya merasa karena almarhum bapak saya bilang kalau kamu mau merantau di kampung orang, karena dia tahu saya bakal merantau. Pertama, jangan merantau kalau bapak masih ada, karena saya bunuh. Karena Keras ya, iya memang karena dia pikir banyak kalau beliau ini prinsipnya begini, kalau kau merantau nanti dia pikir dia tidak bisa kasih makan kau. Keluar dari sini gitu juga dia. Iya, paham. Ya, akhirnya singkat cerita pada saat beliau sakit di rumah sakit Labuan Baji waktu itu, orang Makassar pasti tahu ini. Di rumah sakit Labuan Baji itu salah satu rumah sakit yang favorit juga karena di situ bisa pakai apa zaman dulu itu ya. Bantuan lah ya, kalau sekarang mungkin BPJS atau apa. Oke. Nah, akhirnya saya ke sana bilang sama beliau karena pada saat itu kan beliau meninggalnya itu pas takbiran Idul Adha. Jadi nanti subuh takbiran, pas takbiran itu subuh itu beliau dipanggil. Nah sebelumnya saya waktu itu sempat mau diskusi sama beliau dan singkat dari bahasa beliau sampai sekarang saya jadikan pedoman hidup. Jangan cari uang kalau dirantau, kalau cari uang kau tidak bakal hidup. Kenapa nggak saya makan? Kalau kau cari uang, orang udah ngukur kau. Jangankan kau masuk rumah orang. Nih konkret nih. Kau lewat di depan rumah aja, jangan datang lagi sih itu minta uang. Terus apa yang saya harus cari? Kamu harus nyari relasi, nyari teman. Karena kalau kau dapat itu pengalaman bertambah. Karena beda orang beda pengalaman. Setelah ada pengalaman, gua yang cari kau. Saya buktikan waktu itu di samping murid di Megawan, saya jadi supir di BSD waktu itu. Karena saya banyak pekerjaan dan Pengalaman banyak. Abang sempat pernah nanya kan, saya pekerjaan pembantu. Pernah, itu 2 tahun. Tapi bukan saya mau belajar pembantu. Kemarin istri saya ambil tua, saya cuci piring, saya jago, bisa nyuci pakaian. Itu yang saya ambil. Bagaimana caranya? Selalu ada ilmu di balik itu semua. Bagaimana Ya? caranya ngelap kayu jati yang itu? Itu saya dapat memang waktu jadi pembantu. Ingat banget rumahnya, kalau mudah-mudahan beliau masih lihat. Prof Arifudin, profesor itu beliau dokter di Makassar. Itu saya di sana bukan mau nyari ilmu, tapi saya cari ilmunya. Itu kerja bangunan pernah. Kenapa saya mau belajar bangunan? Kalau rumah saya ada apa-apa, saya sendiri yang kerjain, nggak perlu tukang tuh saya tuh. Sampai sekarang Ngerti ya? hitung-hitungan ininya apa segala macam. Jadi supir, sekarang kalau saya mau kemana-mana, ini misalkan kan 1 minggu ada supir suruh libur. Ya. Saya bisa bawa sendiri kan, saya ada keahlian di situ. Ya. Yang kedua, supir itu banyak. Nih mohon maaf, misalnya kita bisa mengemudi, kita berjalan. Oh, saya mau ke sini kan Jakarta sendiri. Iya. Aduh mama, belok sendiri, saya keluarin mobil dari garasi aja kan sudah nggak bisa bergerak. Coba itu. Itulah jadi saya bisa dapat jadi tahu alternatifnya ke mana. Saya tahu jam macetnya bagaimana cara kita berinteraksi di jalanan. Kan dia di Makassar waktu itu masih sepi. Kalau di sini kan udah ramai dari dulu. Iya. Jadi semua pekerjaan yang saya ambil sama juga security. Iya. Pernah juga mulai. Oh pernah. Wow, kalau Tommy siapa? Saya pernah jadi security di pelita online. Saya jadi wartawan malamnya, siangnya jadi wartawan. Siang wartawan, Malam jadi security. Double gaji saya. Iya. Sampingan saya itu Sabtu Minggu ikut sama Dokter Adriani, saya masih ingatnya jadi supir juga dan 3. Dan itu salah satu uang yang saya pakai untuk menikah. Bayangkan. Jadi saya memang betul-betul manfaatkan itu. Kenapa saya menjadi security? Karena di security itu ada apa namanya? Jadi ada pelatihan di hari-hari Sabtu atau hari-hari tertentu untuk masih nggak berbayar. Iya. Bela diri. Dapat lagi. Itu Ya kan? Jadi ini banyak. Jadi saya selama ini saya bilang, saya itu kerja bukan pure atau real untuk nyari profitnya. Karena ilmunya iya, itu. karena saya yakin sudah yakin saya mau tidur demi Allah saya itu mau tidur aja dan ini yang ada transfer itu dari saya itu saya tidur Bang. Iya. Berarti konkret Nyata itu. tidur saya lagi makan. Saya kan kalau konten kreator mohon maaf mungkin tidak semuanya sama, tapi kalau saya sampai di lokasi saya mau konten di Bang. Saya pernah di Bandung, saya mau konten di sono, mood saya hilang karena ada beberapa statement dari pelapak lain. Saya pulang naik motor Bandung berapa jam dari sini dari BSD Lumayan. saya pulang tidak konten. Cianjur, Sukabumi, sering begitu. Saya udah nyampe perjalanan berapa lama, saya pulang lagi. Biasanya apa tuh Bang yang menyebabkan mengenai Yang paling saya tidak suka, mood. yang saya paling tidak suka itu kalau ada bahasa-bahasa yang menyindir perihal seleri. Wah, Daimon kan dia kan butuh konten itu, dia kan Lumayan dia gitu, bahasa maksudnya, seperti itu. lebih ke ini, dia kan di YouTube lumayan. Wajar kalau dibutuh kita, jadi terkesan begitu. Nah itu mohon maaf tuh, itu saya nggak bakalan. Bahkan ada juga beberapa yang saya sudah tayangkan, saya hapus.
Nggak mau saya, karena saya itu betul-betul saya pengen bagaimana caranya kalian berteman dengan saya, kalian bisa memanfaatkan saya. Karena memang saya di sini nyari berkah, bukan cuma nominal yang saya cari. Itu cara nominal nggak akan ada habisnya. Tapi kalau kita nyari berkah, maka saya bilang, ya Allah miskinkan saya, kalau itu tidak berkah, saya tidak butuh, mending saya miskin. Itu saya selalu begitu, karena saya sangat khawatir dengan hal-hal itu. Kenapa? Makanya kita jangan salahkan anak kita tiba-tiba misalnya kurang ajar, istri kita kadang tak ini sama kita. Itu kemarin kembalinya pakai uang apa? Itu Pertanyaan balik ke kita. Oh iya dong, kita harus koreksi diri. Karena bukan berarti cara mendidiknya, tapi mungkin bisa jadi dari hasil uang mana yang tidak berkah. Oh itu, waduh, nauzubillah. Itu kadang saya selalu ingatkan istriku, kita makan hari ini, besok tidak, sabarin aja. Karena rezeki kita sudah diatur, tapi mungkin terpending. Dan itu edukasi yang saya kasih dari dulu sampai sekarang, dan alhamdulillah saya sekarang udah welcome. Cuma memang sering ngambek, karena saya selalu kalau opening atau closing itu, aduh mama, saya sekarang nambah bukan buat membantu, tapi bekalin lagi. Ini ayo kok sering, itu kan buat lucu-lucuan aja sebenarnya. Ya, itu hanya untuk konten. Tapi hadis dia dong. Sedih. Bener kan? Sedih ya. Ada biasanya nonton. Pasti nonton dia. Pasti, karena dia selalu intens untuk memantau saya. Ya, karena dia tahu saya sakitnya, saya sehatnya, beliau tahu. Karena saya kan jarang sakit, tapi sekali sakit lebay. Nah, itu makanya dia pantau. Jadi saya selalu jaga yang sampai sakit, karena kalau kita sakit berarti kita dapat keluarga. Gitu, betul lah. Jadi saya senang dilihat dari apa, karena saya merasa doanya mereka itu kayaknya lebih ikhlas ke saya. Itu. Nah, Bang Deng kan ngeliput lapak ya. Itu biasa Bang Deng nyamperin mereka, atau mereka udah tahu Bang Daeng, mereka minta diliput sama orang-orang di lapak ya. Kita bukan bicara orang-orang di toko yang sudah familiar dengan syuting, video kan. Saya lihat vlog ini kan perjalanan, meliput. Bagaimana itu? Ini menarik pertanyaannya. Abang percaya nggak? Kalau saya tahu lapak itu termasuk di sini rata-rata dari korban itu atau penonton. Dan izin ada di sana apa? Dan itu mereka kan saya bilang, ya kabarin saya kalau ada. Insya Allah kalau saya sehat, saya ada di datengin. Saya datang. Dimanapun mereka. Dimanapun. Itu fear memang dari mereka. Dan di Palembang ada deh yang di dekat pasar ini. Berapa ongkos bla 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 bla. Saya sudah siapkan ongkos. Karena Allah berkehendak lain, saya dibayar itu. Berangkat. Ada aja. Demi Allah, saya bukan bohong nih. Malaikat ada terus di samping saya. Ke Lombok pun begitu. Udah bukan ongkos di sana, main dulu pakai masuk support. Saya udah ngumpulin duit, berangkat. Tidak pakai uang saya. Dibayar. Demi Allah, ada jalannya. Kemana aja kemarin? Lombok, Kalimantan, Lombok, Samarinda itu Kalimantan sana, terus apa namanya? Sulawesi di sana memang tidak banyak, tapi pernah saya ambil di daerah Kertasning. Di mana tuh? Ini kalau abang pernah ke apa namanya? Veteran itu yang mall terbesarnya di sana, ada saya lupa namanya itu. Di daerah situ pokoknya. Iya, daerah situ itu memang ada di situ. Di Makassar berarti? Di Makassarnya. Kan di Makassar itu kan sebenarnya kota di Makassar, karena kalau di sana kan sudah Goa, Samosir, Pangkep. Saya pernah ke Palu. Oh, Palu. Makassar malah kayaknya belum pernah. Oh, Saya orang Makassar. Mana lagi tuh soalnya? Lampung. Lampung belum, Palembang sudah, Palembang, Lombok, terus Kalimantan, ini besok Jogja. Kalau Jogja sering sebenarnya ini aja sudah ada schedule lagi. Di Jogja? Ya bulan depan ya, saya kan begitu ya, tergantung jadwal kopi gratisnya. Kalau sudah ada jadwal. Sahabat Daeng, alhamdulillah tadi kami sudah menyelesaikan podcast kami, dan kalau teman-teman mau tahu yang undang saya adalah beliau, salah satu owner ya GRI yang apa namanya ada di beberapa lokasi, termasuk ada di Rawabening dan juga yang sekarang ini di Batu Ceper ya, sama Surabaya. Surabaya juga Rawabening biasa dikirim ke sini deh. Oh gitu. Ya, dulu kita buka stay, cuma sekarang semua dikirim ke sini. Oh, di sini semua ya. Masih ada di sana untuk agentnya. Oh, agentnya. Jadi pada saat ada permintaan baru dikirim sini. Banyak. Oh, alhamdulillah ya. Dari Rawabening kirim. Alhamdulillah. Jadi bagi teman-teman yang mungkin butuh jasa GRI, karena sudah ada pilihannya di Rawabening ada, di Batu Ceper juga ada, insyaallah amanah. Dan alhamdulillah tadi saya dapat kopi gratis itu, aduh mama, ternyata real saya. Aja. Oh, tidak apa-apa. Saya yang penting ada kopi gratis, utamanya itu. Dan alhamdulillah tadi bincang-bincang kami itu apa namanya lancar ya. Walaupun tadi teman-teman mungkin lihat perjalanan saya mulai dari banjir, badai segala macam, itu ternyata cara Allah untuk mempertemukan saya dengan beliau. Silaturahmi. Sehingga nanti kalau saya lewat nanti di sini, wah, saya bisa mampir, ada kopi gratis, mama. Mudah-mudahan kedepannya kami bisa bersinergi, bisa saling support satu sama lain.
karena tujuan kami memang bagaimana caranya ini kita bisa mensupport teman-teman pelapak baik itu yang di emperan ataupun yang di tempat lain ya, karena memang biar bisa faedah lah ya wadah kita ya. Oke sahabat Daeng, itu tadi hasil bincang-bincang saya. Mungkin podcastnya tadi kepotong tapi tidak apa-apa. Ditunggu aja Ya ditunggu. Nanti kita tayangkan di channel Adam Haris nanti. Tuh, di channel beliau, di channel Adam Haris. Mudah-mudahan sesuai apa yang beliau harapkan perihal materi yang saya sampaikan tadi. Karena saya kadang asal ngomong doang. Itu dia serunya. Oke, sampai ketemu lagi. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang ya. Ya, sama-sama.